Pada pagi ini saya akan menyampaikan topik terkait peran keluarga dalam asuhan keperawatan pada lansia. Baik, kita masuk pada slide selanjutnya. Separuh lansia Indonesia mengalami keluhan kesehatan dan persentasenya semakin meningkat seiring dengan bertambahnya umur lansia. Bila dilihat menurut jenis kelamin, keluhan kesehatan pada lansia perempuan 52,31%, lebih tinggi persentasenya dibandingkan dengan lansia laki-laki 49,74%. Selanjutnya, lansia yang mengalami disabilitas lebih banyak yang mengalami keluhan kesehatan dibandingkan lansia yang tidak mengalami disabilitas. Angka kesakitan penduduk lansia tahun 2019 sebesar 26,20%. Artinya, terdapat 26-27 lansia yang sakit dari 100 lansia. Angka kesakitan lansia daerah perkotaan 23,93%, lebih rendah dibandingkan lansia daerah perdesaan 28,73%. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan lansia di perkotaan relatif lebih baik dibandingkan derajat kesehatan lansia di perdesaan. Dalam 5 tahun terakhir, angka kesakitan penduduk lansia cenderung turun meskipun penurunannya relatif tidak terlalu besar. Penurunan tersebut menunjukkan indikasi derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik. Satu dari 3 penduduk lansia tidak mempunyai jaminan kesehatan. Pada tahun 2019, persentase lansia bekerja mencapai 49,39%. Persentase tersebut cenderung stagnan dibandingkan tahun sebelumnya, 49,79%. Dengan kata lain, 1 dari 2 lansia masih bekerja di usia tuanya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak sedikit penduduk usia lanjut yang tetap ingin produktif untuk mengisi hari-hari tuanya. Pada gambar 5.2 terlihat bahwa sebesar 32,66% lansia mengurus rumah tangga, 17,62% lansia melakukan kegiatan lainnya, dan sisanya sebesar 0,33% merupakan lansia pengangguran atau mencari pekerjaan. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh lanjut usia antara lain adalah kurangnya dukungan dan kepedulian dari anggota keluarga kepada lanjut usia, sehingga disinyalir berdampak pada keterlantaran para lanjut usia. Adapun kriteria keterlantaran menurut BPS Susenas 2012 penduduk lanjut usia adalah 1. Tidak pernah sekolah atau tidak tamat SD. 2. Makan makanan pokok kurang dari 14 kali dalam seminggu. 3. Makan lauk pauk berprotein tinggi, nabati atau hewani. Nabati kurang dari 4 kali, hewani kurang dari 2 kali atau kombinasi 4 atau 2 dalam seminggu. 4. Memiliki pakaian kurang dari 4 setel. 5. Tidak mempunyai tempat tetap untuk tidur. 6. Bila sakit tidak diobati. 7. Bekerja lebih besar dari 35 jam seminggu. Tugas perkembangan lansia adalah, menurut Erikson, kesiapan lansia untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap tugas perkembangan usia lanjut dipengaruhi oleh proses tumbuh kembang pada tahap sebelumnya. Adapun tugas perkembangan lansia antara lain meningkatkan kehidupan beragama, menjaga komunikasi dengan anak, cucu, merencanakan kegiatan untuk mengisi waktu, memperhatikan kesehatan masing-masing, menyesuaikan diri dengan pendapatan, menghadapi kehilangan, menemukan makna hidup.
Terdapat banyak perubahan yang terjadi pada lanjut usia mencakup perubahan-perubahan fisik, mental, psikososial, dan perkembangan spiritual. 1. Perubahan fisik. Sel. Sel menjadi lebih sedikit jumlahnya, lebih besar ukurannya, berkurangnya jumlah cairan-cairan tubuh dan berkurangnya cairan intraseluler, menurunnya proporsi protein di otak, otot, ginjal, darah, dan hati. Jumlah sel otak menurun, terganggunya mekanisme perbaikan sel, serta otak menjadi atrofi, beratnya berkurang 5-10%. B. Sistem persarafan, terjadi penurunan berat otak sebesar 10-20%. Cepatnya menurun hubungan persarafan, lambat dalam merespon dan waktu untuk bereaksi khususnya stres, mengecilnya saraf panca indera, serta kurang sensitif terhadap sentuhan. Pada sistem pendengaran terjadi presbyakusis, gangguan dalam pendengaran, hilangnya kemampuan pendengaran pada telinga dalam terutama terhadap bunyi suara atau nada-nada yang tinggi. Suara yang tidak jelas. Sulit mengerti kata-kata, osteosklerosis akibat atrofi membran timpani, dan terjadinya pengumpulan serumen yang dapat mengeras karena meningkatnya keratin. Serta biasanya pendengaran bertambah menurun pada lanjut usia yang mengalami ketegangan jiwa, stres. C. Sistem penglihatan, timbul sklerosis dan hilangnya respon terhadap sinar. Kornea lebih berbentuk sferis bola, kekeruhan pada lensa menyebabkan katarak, meningkatnya ambang, pengamatan sinar. Daya adaptasi terhadap kegelapan lebih lambat dan susah melihat dalam cahaya gelap, hilangnya daya akomodasi, menurunnya lapangan pandang, serta menurunnya daya membedakan warna biru atau hijau. D. Sistem kardiovaskuler, terjadi penurunan elastisitas aorta, katup jantung menebal dan menjadi kaku, kemampuan jantung memompa darah menurun, kurangnya elastisitas pembuluh darah, kurangnya efektivitas pembuluh darah perifer untuk oksigenasi. Perubahan posisi dari tidur ke duduk atau dari duduk ke berdiri bisa menyebabkan tekanan darah menurun, mengakibatkan pusing mendadak, serta meningginya tekanan darah akibat meningkatnya resistensi pembuluh darah periferi. Sistem pengaturan temperatur tubuh, terjadi hipotermia secara fisiologis akibat metabolisme yang menurun. Keterbatasan refleks menggigil dan tidak dapat memproduksi panas akibatnya aktivitas otot menurun. F. Sistem respirasi, otot-otot pernafasan kehilangan kekuatan dan menjadi kaku. Menurunnya aktivitas dari silia, paru-paru kehilangan elastisitas, menarik nafas lebih berat, kapasitas pernafasan maksimum menurun, dan kedalaman bernafas menurun. Ukuran alveoli melebar dari biasa dan jumlahnya berkurang, kemampuan untuk batuk berkurang, serta kemampuan kekuatan otot pernafasan menurun. G. Sistem gastrointestinal, terjadi kehilangan gigi akibat periodontal disease, kesehatan gigi yang buruk dan gizi yang buruk, indera pengecap menurun, hilangnya sensitivitas saraf pengecap di lidah terhadap rasa manis, asin, asam atau pahit, esofagus melebar, rasa lapar menurun, asam lambung menurun, peristaltik lemah dan biasanya timbul konstipasi, serta melemahnya daya absorpsi. H. Sistem reproduksi, terjadi penciutan ovari dan uterus, penurunan lendir vagina, serta atrofi payudara, sedangkan pada laki-laki, testis masih dapat memproduksi spermatozoa meskipun adanya penurunan secara berangsur-angsur. Kehidupan seksual dapat diupayakan sampai masa lanjut usia asal kondisi kesehatan baiki. Sistem perkemihan, terjadi atrofi nefron dan aliran darah ke ginjal menurun sampai 50%, otot-otot vesika urinaria menjadi lemah. Frekuensi buang air kecil meningkat dan terkadang menyebabkan retensi urin pada pria. J. Sistem endokrin, terjadi penurunan semua produksi hormon, mencakup penurunan aktivitas tiroid, BMR,
daya pertukaran zat, produksi aldosteron, progesterone, estrogen, dan testosteron. Sistem integumen, kulit mengerut atau keriput akibat kehilangan jaringan lemak. Permukaan kulit kasar dan bersisik karena kehilangan proses keratinisasi, serta perubahan ukuran dan bentuk-bentuk sel epidermis. Rambut menipis berwarna kelabu. Rambut dalam hidung dan telinga menebal, berkurangnya elastisitas akibat menurunnya cairan dan vaskularisasi. Pertumbuhan kuku lebih lambat, kuku jari menjadi keras dan rapuh. Pudar dan kurang bercahaya, serta kelenjar keringat yang berkurang jumlah dan fungsinya. Sistem muskuloskeletal, tulang kehilangan density cairan dan makin rapuh. Kifosis, pergerakan pinggang, lutut, dan jari-jari terbatas. Persendian membesar dan menjadi kaku, tendon mengerut dan mengalami sklerosis, serta atrofis rambut otot. 2. Perubahan mental. Perubahan dapat berupa sikap yang semakin egosentrik, mudah curiga, bertambah pelit atau tamak bila memiliki sesuatu. Pada perubahan mental juga terjadi perubahan pada kenangan yang biasa dikenal dengan demensia, dan perubahan pada IQ dapat terjadi pada daya membayangkan karena faktor waktu. Penampilan, persepsi dan keterampilan psikomotor juga akan berkurang. 3. Perubahan psikososial. Nilai seseorang sering diukur melalui produktivitasnya dan identitasnya dikaitkan dengan peranan dalam pekerjaan. Pada lansia yang mengalami masa pensiunan akan mengalami kehilangan finansial, status teman atau relasi, dan kehilangan pekerjaan atau kegiatan. 4. Perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual pada usia 70 tahun yaitu berpikir dan bertindak dengan cara memberi contoh, cara mencintai dan keadilan. Lanjut usia semakin matur dalam kehidupan keagamaannya karena agama semakin terintegrasi dalam kehidupan. Selain itu, lansia juga mengalami beberapa krisis antara lain. 1. Lansia yang memasuki masa pensiun atau kehilangan pekerjaan. 2. Kesepian karena ditinggal pasangan hidup, suami atau istri. 3. Kesepian karena anak sudah berkeluarga. Hak lanjut usia dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1998, Pasal 5 mengamanatkan. 1. Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi A. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual. B. Pelayanan kesehatan. C. Pelayanan kesempatan kerja. D. Pelayanan pendidikan dan pelatihan. A. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum. F. Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum. G. Perlindungan sosial. H. Bantuan sosial. Menurut Perundang-undangan lanjut usia dalam Pasal 3 dan Pasal 4, upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia, serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Friedman 1998 menyatakan dukungan keluarga adalah sikap, tindakan, dan penerimaan keluarga terhadap anggotanya. Kuncoro 2002 mendefinisikan sebagai informasi verbal, non-verbal, saran, bantuan nyata, tingkah laku dari orang-orang yang akrab berupa kehadiran, kepedulian, kesediaan, dan hal-hal yang dapat memberikan keuntungan emosional dan meningkatkan fisik lanjut usia sehingga mendorong lanjut usia untuk mandiri dalam pemenuhan aktivitas sehari-hari. Manfaat dukungan keluarga antara lain adalah memperkuat setiap individu, menciptakan kekuatan keluarga, memperbesar penghargaan terhadap diri sendiri, mempunyai potensi sebagai strategi pencegahan yang utama bagi seluruh keluarga dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Jenis dukungan pada lansia antara lain adalah 1. Dukungan emosional, melibatkan ekspresi empati, perhatian, pemberian semangat, kehangatan pribadi, cinta, atau bantuan emosional. Semua tingkah laku yang mendorong perasaan nyaman dan mengarahkan lansia untuk percaya bahwa ia dipuji, dihormati, dan dicintai, dan bahwa orang lain bersedia untuk memberikan perhatian dan rasa aman. 2. Dukungan penghargaan terjadi melalui ekspresi penghargaan yang positif melibatkan pernyataan setuju dan penilaian positif terhadap ide-ide, perasaan, dan performa lansia yang berbanding positif antara keluarga dengan lansia. 3. Dukungan informasi terjadi dan diberikan oleh keluarga dalam bentuk nasihat, saran, dan diskusi tentang bagaimana cara mengatasi atau memecahkan masalah yang ada. 4. Dukungan instrumental merupakan dukungan yang diberikan oleh keluarga secara langsung yang meliputi bantuan material seperti memberikan tempat tinggal, meminjamkan atau memberikan uang dan bantuan dalam mengerjakan tugas rumah sehari-hari. Dengan meningkatnya usia, terjadi pula penurunan kemampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pada umumnya usia lanjut memerlukan bantuan keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjalani hari tua yang menyenangkan. 1. Perawatan fisik. Perawatan dengan pendekatan fisik untuk lansia yang masih aktif dapat diberikan bimbingan mengenai kebersihan mulut dan gigi, kebersihan kulit dan badan, kebersihan rambut dan kuku, kebersihan tempat tidur serta posisi tidurnya, hal makanan, cara memakan obat, dan cara pindah dari tempat tidur ke kursi atau sebaliknya. Adapun komponen perawatan dengan pendekatan fisik yang lebih mendasar adalah memperhatikan dan membantu para lansia untuk bernafas dengan lancar, makan, termasuk memilih dan menentukan makanan, minum, melakukan eliminasi tidur, menjaga sikap tubuh waktu berjalan, duduk, merubah posisi tiduran, beristirahat, kebersihan tubuh, memakai dan menukar pakaian, mempertahankan suhu tubuh dan melindungi kulit serta kecelakaan. 2. Perawatan psikologis. Pada dasarnya lansia membutuhkan rasa aman dan cinta kasih dari lingkungannya. Untuk itu keluarga harus menciptakan suasana yang aman, tidak gaduh, membiarkan mereka melakukan kegiatan dalam batas kemampuan dan hobi yang dimilikinya. Keluarga harus dapat membangun semangat dan kreasi lansia dalam memecahkan dan mengurangi rasa putus asa, rasa rendah diri, rasa keterbatasan sebagai akibat dari ketidakmampuan fisik dan kelainan yang dideritanya. Hal ini perlu dilakukan karena perubahan psikologi terjadi bersama semakin lanjutnya usia. Perubahan ini meliputi gejala seperti menurunnya daya ingat untuk peristiwa yang baru terjadi, berkurangnya kegairahan atau keinginan, peningkatan kewaspadaan,
perubahan pola tidur dengan suatu kecenderungan untuk tiduran di waktu siang dan pergeseran libido. Keluarga harus sabar mendengarkan cerita dari masa lampau yang membosankan. Jangan menertawakan atau memarahi lansia bila lupa atau melakukan kesalahan. 3. Perawatan sosial. Mengadakan diskusi, tukar pikiran dan bercerita merupakan salah satu upaya keluarga dalam pendekatan sosial. Memberi kesempatan untuk berkumpul bersama dengan sesama lansia berarti menciptakan sosialisasi mereka. Keluarga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para lansia untuk mengadakan komunikasi dan melakukan rekreasi, misalnya jalan pagi, nonton televisi atau hiburan lain. Para lansia perlu dirangsang untuk mengetahui dunia luar, seperti menonton televisi, mendengarkan radio, atau membaca surat kabar dan majalah. 4. Perawatan spiritual. Keluarga harus bisa memberikan ketenangan dan kepuasan batin dalam hubungan lansia dengan Tuhan atau agama yang dianutnya. Keluarga bisa memberikan kesempatan pada lansia untuk melaksanakan ibadahnya atau secara langsung memberikan bimbingan rohani dengan menganjurkan melaksanakan ibadahnya seperti membaca kitab atau membantu lansia dalam menunaikan kewajiban terhadap agama yang dianutnya. Lebih spesifiknya, contoh peran anggota keluarga dalam perawatan lansia antara lain melakukan pembicaraan terarah, mempertahankan kehangatan keluarga, membantu melakukan persiapan makanan bagi lansia, membantu dalam hal transportasi, membantu memenuhi sumber-sumber keuangan, memberikan kasih sayang, menghormati dan menghargai, bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku lansia, memberikan kasih sayang, menyediakan waktu, serta perhatian. Jangan menganggapnya sebagai beban, memberikan kesempatan untuk tinggal bersama. Mintalah nasihat-nasihatnya dalam peristiwa-peristiwa penting, mengajaknya dalam acara-acara keluarga. Terima kasih.